Materi yang dibahas itu ada 4. Yang pertama metode grafis, yang kedua substitusi, yang ketiga nilai yang tidak diketahui, dan yang keempat jenis dan komisi. Persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel atau PLTV merupakan suatu persamaan yang melibatkan 3 variabel berpangkat 1 dengan bentuk umum AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Yang diketahui adalah X, Y, dan Z adalah variabel, sedangkan A, B, C, dan D adalah konstanta. Saya akan menjelaskan metode grafik. Solusi dari SPLTV merupakan metode grafik, yaitu titik perpotongan kedua buah garis yang mempresentasikan masing-masing PLTV. Jika garis tidak berpotongan, maka SPLTV tidak memiliki solusi. Halo teman-teman, saya akan bahas contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode grafis. Nah, untuk contoh pertama itu X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Nah, untuk yang kedua itu 2X dikurang Y tambah Z sama dengan 3. Nah, untuk yang ketiga itu X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 4. Untuk langkah pertama itu representasikan step persamaan sebagai bidang di 3D. Bidang yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Z sama dengan 6, 0,0,6. Nah, untuk bidang kedua, 2X dikurang Y tambah Z sama dengan 3. Jika X nya 0, Y nya juga 0, maka Z nya sama dengan 3, 0,0,3. Jika X sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 atau Y min 3, 0,-3,0. Jika Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka 2X sama dengan 3 atau X sama dengan 1,5, 1,5,0,0. Y sama dengan 6, 0,6,0. Nah, untuk bidang ketiga, jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Z sama dengan 4 atau Z sama dengan min 4, 0,0,4. Jika X 0, Z sama dengan 0, maka 2Y atau sama dengan 4 atau Y sama dengan 2, 0,2,0. Itu cari titik perpotongan secara analitik. Eliminasi Z dari yang pertama. Z sama dengan 6X dikurang Y. Substitusikan Z yang kedua dan ketiga. Nah, dari yang kedua itu 2X dikurang Y tambah 6 dikurang X dikurang Y sama dengan 3. 3X dikurang 2Y dikurang 3. Nah, yang ketiga itu X tambah 2Y 2X tambah 3Y sama dengan 10. 6XY sama dengan 4 kurang 5. Nah, selesaikan sistem 2 persamaan 4X 2Y dikurang 3, 2X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, yang dari yang keempat, X sama dengan 2Y, substitusikan yang kelima. Selesaikan sistem 2 persamaan 4X 2Y sama dengan 3. Nah, yang kelima, 2X tambah 3Y sama dengan 10. Nah, yang keempat tuh X sama dengan 2Y dikurang 3. Substitusikan kelima. 2Y dikurang 3 tambah 3Y sama dengan 10. 4Y sama dikurang 6 tambah 3Y sama dengan 10. 7Y sama dengan 16, Y sama dengan 16 per 17. Substitusikan Y sama dengan 16 per 7. Nah, itu yang keempat. Nah, untuk yang kelima itu X dikurang 2, 16 per 7 sama dengan min 3. X sama dengan min 3 ditambah 32 per 7 sama dengan 11 per 7. Substitusikan X sama dengan 11 per 7, Y sama dengan 16 per 7 yang pertama. Nah, Z sama dengan 6 dikurang 11 per 7 dikurang 16 per 7 sama dengan 6 dikurang 27 per 7 disama dengan 15 per 7. Nah, untuk solusi akhirnya itu X sama dengan 11 per 7, Y sama dengan 16 per 7, Z sama dengan 15 per 7. Untuk verifikasi hasil yang benar itu substitusikan X sama dengan 11 per 7, Y sama dengan 16 per 7, Z sama dengan 15 per 7 ke dalam step persamaan. Persamaan yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 6.
11/7 ditambah 16/7 ditambah 15/7 sama dengan 42/7 sama dengan 6. Solution of 3D plans. Berikut adalah grafik 3D yang menunjukkan 3 bidang yang direpresentasikan oleh persamaan yang pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 6, yaitu warna merah. Nah, untuk yang kedua, 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 3, yaitu warna biru. Nah, untuk yang ketiga, X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 4, yaitu warna hijau. Metode substitusi. Ambil salah satu SPLTV, nyatakan salah satu variabel ke dalam variabel yang lainnya. Pada PLTV yang satu, ganti nilai variabel yang didapat dari langkah sebelumnya, sehingga kita mendapat persamaan hanya dalam satu variabel. Lanjut ke contoh soal. X ditambah Y dikurang Z sama dengan min 3. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Lanjut, cara penyelesaiannya. Pertama, sederhanakan salah satu persamaan. Dalam hal ini, persamaan 1. Maka X ditambah Y dikurang Z sama dengan min 3 menjadi X sama dengan min 3 dikurang Y ditambah Z. Substitusikan pengubahan nilai X ke dalam persamaan 2, maka X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Min 3 dikurang Y ditambah Z ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Min 3 ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 7. Y ditambah 2Z sama dengan 7 ditambah 3. Y ditambah 2Z sama dengan 10. Persamaan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan mensubstitusikan variabel X ke dalam persamaan ketiga, maka 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. 2 dalam kurung min 3 dikurang Y ditambah Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Min 6 dikurang 2Y ditambah 2Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Min Y ditambah 3Z sama dengan 4 tambah 6. Min Y ditambah 3Z sama dengan 10. Persamaan kelima. Lihat, persamaan 4 dan 5 membentuk sistem persamaan dua linear dengan variabel Y dan Z. Jadi, kita substitusikan Y ditambah 2Z sama dengan 10. Persamaan 4. Min Y ditambah 3Z sama dengan 10. Persamaan kelima. Y ditambah 2Z sama dengan 10. Y sama dengan 10 dikurang 2Z. Substitusikan perubahannya ke dalam persamaan 5. Min Y ditambah 3Z sama dengan 10. Min 10 dikurang 2Z ditambah 3Z sama dengan 10. Min 10 ditambah 2Z ditambah 3Z sama dengan 10. Min 10 ditambah 5Z sama dengan 10. 5Z sama dengan 10 tambah 10. Z sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi Z kita dapat adalah 4. Selanjutnya, nilai Z disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan linear dua variabel tadi, yakni persamaan 4 atau 5. Dengan begitu, hasil yang diperoleh ialah Y ditambah 2Z sama dengan 10, Y ditambah 2 dikali 4 sama dengan 10, Y ditambah 8 sama dengan 10, Y sama dengan 10 dikurang 8, Y sama dengan 2. Kemudian, substitusikan nilai Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 4 ke salah satu persamaan 3 variabel. Di sini saya memilih X ditambah 2, Y ditambah Z sama dengan 7, sehingga memperoleh X ditambah 2 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 7. X ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 7. X ditambah 8 sama dengan 7. X sama dengan 7 dikurang 8 sama dengan X sama dengan 1. Jadi teman-teman, kita mendapatkan dari 3 penyelesaian tadi, kita mendapatkan himpunan persamaan dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah min 1, 2, dan 4, yang dimana X sama dengan min 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4. Variabel tidak diketahui. Variabel tidak diketahui dalam persamaan 3 variabel adalah simbol-simbol yang mewakili nilai yang belum diketahui atau belum ditentukan. Dalam konteks ini, persamaan 3 variabel biasanya berbentuk AX
X tambah BY tambah CZ sama dengan D. X, Y, dan Z adalah variabel tidak diketahui. A, B, C, dan D adalah konstanta atau nilai yang diketahui. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Persamaan 1. 2X tambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Persamaan 2. 6X tambah 8Y dikurang 5Z sama dengan 7. Persamaan 3. Minus 3X ditambah 3Y ditambah 4Y sama dengan 15. Penyelesaian. Pertama, eliminasikan variabel Z menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. 2X tambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3 dikali 5, dan 6X ditambah 8Y dikurang 5Z sama dengan 7 dikali 3. 10X tambah 25Y dikurang 15Z sama dengan 15. 18X ditambah 24Y dikurang 15Z sama dengan 21. Hasilnya, minus 8X ditambah Y sama dengan minus 6. Itu adalah persamaan 4. Yang kedua, eliminasikan variabel Z menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3. 2X tambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3 dikalikan dengan 4. Minus 3X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 15 dikali dengan 3. Hasilnya, 8X ditambah 20Y dikurang 12Z sama dengan 12. 9X ditambah 9Y ditambah 12Z sama dengan 45. Hasilnya, minus X ditambah 29Y sama dengan 57, maka ditemukan persamaan 5. Selanjutnya, eliminasikan variabel Y menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Minus 8X ditambah Y sama dengan minus 6 dikalikan dengan 29. X ditambah 29Y sama dengan 57 dikali 1. Minus 232X ditambah 29Y sama dengan minus 174. X ditambah 29Y sama dengan 57. Minus 231X sama dengan minus 231. Maka X sama dengan 1. Substitusikan X ke persamaan 4. Minus 8X ditambah Y sama dengan minus 6. Minus 8 dikali 1 ditambah Y sama dengan minus 6. Minus 8 ditambah Y sama dengan minus 6. Y sama dengan 8 dikurang 6. Y sama dengan 2. Kemudian, substitusikan X dan Y ke persamaan 1. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 dikurang 3Z sama dengan 3. 2 ditambah 10 dikurang 3Z sama dengan 3. 12 dikurang 3Z sama dengan 3. Minus 3Z sama dengan 3 dikurang 12 sama dengan minus 9. Z sama dengan minus 9 per minus 3. Z sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Kita akan masuk ke materi gaji. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis-jenis gaji diantaranya adalah gaji atau upah tahunan. Nah, penghasilan seseorang sebelum dipotong disebut gaji kotor. Ketika seseorang memperoleh gaji tahunan, ia dapat dibayar bulanan atau 12 kali setahun, 2 kali sebulan atau 24 kali setahun, 2 minggu sekali atau 26 kali dalam setahun, atau mingguan 52 kali dalam setahun. Nah, untuk mengetahui jumlah gaji kotor seseorang berdasarkan gaji tahunannya, Anda dapat membagi gaji tahunan dengan
12 jika orang tersebut dibayar bulanan, 24 jika orang tersebut dibayar setengah bulan, 26 jika orang tersebut dibayar 2 minggu sekali, 52 jika orang tersebut dibayar mingguan. Nah, ada nih contoh soal. Jika seseorang memperoleh penghasilan 54.000 dalam setahun, hitunglah gaji orang tersebut jika orang tersebut dibayar bulanan. Nah, seperti yang kita tahu, jika ia dibayar bulanan, maka dia dibagi dengan 12. Caranya sangat mudah. Maka penghasilannya 54.000 dibagi dengan 12, maka hasilnya $4.500. Nah, di contoh soal yang kedua, hitunglah gaji kotor seseorang jika ia memperoleh $23.140 per tahun dan dibayar 2 mingguan. Seperti yang kita tahu, jika dibayar 2 mingguan, maka dibagi dengan 26. Nah, gampang sekali caranya seperti sebelumnya. $23.140 dibagi dengan 26, maka hasilnya $890. Nah, kita masuk ke upah per jam. Banyak orang bekerja dengan upah per jam atau tarif per jam. Dalam kasus ini, 40 jam per minggu dianggap sebagai minggu kerja standar. Dalam kebanyakan kasus, jam kerja lebih dari 40 jam per minggu dianggap sebagai lembur. Nah, tarif lembur per jam seringkali 1,5 kali tarif per jam. Misalnya, jika seseorang memperoleh $12 per jam dan dibayar 1,5 kali tarif per jamnya, tarif lemburnya adalah $12 dikali dengan 1,5 sama dengan $18. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang karyawan memperoleh $15 per jam. Jika orang tersebut bekerja 47 jam per minggu, carilah gaji kotornya untuk minggu tersebut jika ia dibayar dengan tarif lembur sebesar 1,5 kali gaji per jam. Nah, solusinya dalam kasus ini karyawan tersebut bekerja lembur selama 47 jam. Nah, standarnya itu 40 jam bekerja. Jadi, lemburnya itu ada 7 jam. 47 dikurang 40 sama dengan 7. Nah, maka gaji rutinnya standar jam kerja yaitu 40 dikali dengan berapa ia digaji per jam, yaitu $15. Maka hasilnya adalah $600. Nah, gaji lemburnya 7 dikali dengan $15 dikali 1,5, maka hasilnya $157,50. Nah, gaji kotornya ditambahkan nih, semuanya dijumlahkan. $600 ditambah dengan 157,50 sama dengan hasilnya $757,50. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika seseorang memperoleh $584 minggu lalu dan bekerja 40 jam, carilah upah per jamnya. Nah, ini mudah banget guys, karena 40 jam adalah standar jam kerja, jadi kita nggak usah lagi nyari-nyari itu lemburnya. Nah, solusinya adalah dalam kasus ini, dibagilah gaji kotor dengan jumlah jam yang dihabiskan orang tersebut untuk mendapatkan upah per jam, maka $584 dibagi dengan 40, maka hasilnya adalah $14,60. Mudah banget kan? Hai, perkenalkan nama saya Gloria Andrea Simarmata yang berNIM 2405092091. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul upah borongan. Terkadang pekerja dibayar berdasarkan jumlah barang yang dapat diterima yang mereka buat. Misalnya, pekerja pertanian mungkin dibayar berdasarkan jumlah keranjang buah apel yang dapat mereka petik. Seorang pembuat pakaian mungkin dibayar berdasarkan jumlah rok yang dapat dijahitnya. Ada 2 jenis upah yang dibayarkan kepada para pekerja ini. Jenis pertama disebut upah borongan langsung. Dalam hal ini, pekerja dibayar sejumlah tertentu untuk setiap barang yang dapat diterima yang dibuat. Jenis kedua disebut upah borongan diferensial. Di sini, pekerja dibayar dengan upah yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah barang yang dapat diterima yang diproduksinya. Materi selanjutnya yang berjudul komisi.
Komisi adalah jumlah yang didasarkan pada persentase penjualan yang dibayarkan kepada seseorang. Jika seseorang dibayar hanya berdasarkan komisi, maka komisi tersebut disebut komisi langsung. Terkadang, seseorang menerima gaji dan komisi. Tujuan dari komisi adalah untuk mendorong orang tersebut agar melakukan lebih banyak penjualan. Untuk mengetahui komisi, kalikan jumlah penjualan dengan tarif komisi. Contohnya, seorang penjual real estate menerima komisi 3% dari semua penjualan yang dilakukannya. Cari komisinya jika ia menjual rumah seharga $146.000. Solusinya, kalikan 3% dikali $146 sama dengan 0,03 dikalikan $146.000, hasilnya sama dengan $4.380. Komisinya adalah sejumlah $4.380. Sekian, terima kasih.